Solusi yang segar dan off the box itu sebenarnya adalah hasil perpaduan dari pola berpikir yang kreatif, pemahaman yang matang terhadap kaidah-kaidah hukum yang relevan, dan terakhir, pemahaman terhadap kondisi klien secara akurat. Klien sering datang tanpa bisa persis merumuskan apa yang jadi masalah, tujuan yang mau dicapai dari satu tindakan. Dengan pendekatan yang lebih personal, analisa yang dilakukan akan lebih akurat dan strategi yang akan diambil akan lebih tepat. Saya pikir klien datang dengan berbagai alasan dan tujuan yang pasti mereka datang untuk bisa memperoleh rasa aman, yakin, dan yang pasti juga patuh dan bisa diukur resikonya. Saya melihat catatan, pengalaman, dan track record kantor hukum dan timnya menjadi penting untuk klien. Dan tentunya karena setiap pekerjaan dilakukan lewat proses, komunikasi antara kantor hukum dan kliennya harus dibangun sejak awal dan memastikan relasi itu bisa dibangun baik untuk bisa mencapai satu tujuan yang memang mau dicapai klien dengan hasil terbaik. Harus ada sentuhan empati dan cerdas secara emosi saat kita membangun hubungan dan komunikasi dengan klien. Klien sering datang tanpa bisa persis merumuskan apa yang jadi masalah, tujuan yang mau dicapai dari satu tindakan. Dengan pendekatan yang lebih personal, analisa yang dilakukan akan lebih akurat dan strategi yang akan diambil akan lebih tepat. Solusi yang segar dan off the box itu sebenarnya adalah hasil perpaduan dari pola berpikir yang kreatif, pemahaman yang matang terhadap kaidah-kaidah hukum yang relevan, dan terakhir, pemahaman terhadap kondisi klien secara akurat. Nah, pola pendekatan seperti ini baru bisa terwujud apabila terhadap lawyer diberikan kesempatan yang seluas-luasnya di awal karirnya untuk berhadapan dengan banyak kasus maupun persoalan hukum, termasuk transaksi-transaksi bisnis yang beragam, sehingga mereka mempunyai banyak referensi tentang metode penyelesaian suatu perkara ataupun transaksi bisnis. Nah, sekaligus dengan berbagai pengalaman tersebut akan mematangkan pengertian mereka terhadap kaidah-kaidah hukum secara up-to-date. Hal tersebut juga akan mendorong keberanian untuk memikirkan dan mengusulkan alternatif penyelesaian secara kreatif ya, dalam transaksi bisnis. Kami tentunya juga memberikan coaching selama proses tersebut. Mereka yang lebih senior termasuk partner selalu diharapkan mempunyai waktu untuk coaching. Ya, membuka kesempatan yang luas untuk diskusi dengan para juniornya. Kami juga menerapkan supervisi yang cukup ketat terhadap produk-produk jasa hukum kita. Jadi selama proses supervisi tersebut diharapkan akan terbangun interaksi yang lebih dinamis di antara tim lawyer, sehingga mereka yang lebih junior dapat lebih cepat belajar dari yang senior. Kami juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para lawyer untuk mengikuti berbagai macam training. Bukan hanya training terkait dengan bidang hukum saja, tapi juga bidang bisnis secara umumnya.
Namun demikian kami tetap merasa bahwa on the job training selalu menjadi kunci dalam membangun SDM yang kuat. Kita berharap dalam 3-5 tahun ke depan kita double dalam jumlah lawyer, jumlah pekerjaan, dan juga quality dari pekerjaan itu sendiri. Itu indikator ya, yang dilihat secara angka. Ya. Tapi di sisi lain kita juga ingin mendevelop spesialisasi tertentu. Misalnya untuk litigasi, kita ingin mendevelop spesialis litigasi di bidang asuransi. Spesialis litigasi di bidang data protection. Jadi ada fokus area, tapi kemudian kita lebih pertajam di bagian mana di fokus area itu yang akan kita tonjolkan. Jadi yes, kita akan lebih besar, tapi kita juga akan lebih menonjolkan keahlian-keahlian dengan spesifikasi tertentu. Pada saat ini kami bergabung sebagai satu-satunya anggota Global Law dari Indonesia. Global Law ini suatu international legal networks yang terdiri lebih dari 100 law firm independen dari 85 negara. Mungkin saat ini ada sekitar total 4.500 lawyer. Kami juga tergabung dalam Global Leader Forum untuk bidang TMT. Saat ini kami juga sedang mempertimbangkan untuk bergabung dalam organisasi atau asosiasi internasional lainnya yang tidak terbatas pada bidang hukum. Nah, tujuan utama dari bergabung dengan berbagai macam asosiasi tersebut ya selain untuk networking dan marketing, tapi juga untuk memberikan akses dan update informasi terkait dengan industri hukum secara global. Sehingga kami bisa paham kecenderungan dan tren industri hukum, juga memahami kecenderungan dan tren dalam industri hukum. Misalnya pola interaksi dan kebutuhan in-house counsel dari berbagai MNC dengan law firm yang mungkin juga setiap saat berubah. Misalnya pada saat ini banyak kebutuhan untuk mendapatkan advice terkait dengan perlindungan data pribadi. Misalnya secara global lebih menguat. Isu-isu terkait dengan ESG, ya, Environment Social Governance, atau digital business. Itu juga semakin meningkat. Dan ini kecenderungan secara global juga ternyata berimpak juga terhadap kebutuhan jasa hukum domestik.